Halo, selamat datang kembali di Drians di Koi 89. Kita ngebahas ikan koi lagi dan soal kolam-kolamnya. Yuks. Yes, kembali lagi kita di Koi 89 ya, di Drians pastinya. Nih, hari ini gue mau berbagi sesuatu. Bentar, skimmer gue goyang nih. Mau berbagi sesuatu soal ilmu dari para breeder maupun penghobi koi terbaik yang ada di Indonesia. Jadi di konten kali ini gue akan bagi-bagi ini rahasia perusahaan lo sebenarnya. Cuman salah satu breeder ini maupun penghobi koi terbaik di Indonesia ini mau membuka rahasianya buat gue dan juga buat teman-teman di rumah nih. Nggak semua lo breeder baik soal ilmu seperti ini. Biasanya kan pelit ilmu ya, dan wajar-wajar aja. Cuman gue salut emang dengan breeder yang satu ini. Mereka mau membagi rahasianya untuk teman-teman para penghobi koi di Indonesia maupun di dunia, biar teman-teman juga mempunyai ikan-ikan koi yang bagus dan bulky alias besar. Nah, hari ini gue mau berbagi soal cara mix pakan, rahasia campurannya apa aja agar ikan koi kita nih tumbuh besar sekaligus warnanya juga nggak ketinggalan. Karena kadang-kadang kalau kita konsentrasi tumbuh besarin doang, warnanya suka pecah, warnanya ikan koi kita. Nah, ini dikasih rumusnya yang terbaik agar ikan koi kita growth atau bisa besar tapi warna juga bagus. Dan ingat, setiap breeder atau setiap penghobi pasti punya trik atau rumus atau rahasia mix pakan sendiri-sendiri, pasti beda-beda. Jadi kalau ada pertentangan, perdebatan itu wajar. Tapi yang wajib diingat juga, ingat breeder ini yang namanya Java Koi yang membagi rahasianya ini nggak sembarangan juga loh. Ikan-ikan mereka dan ikan tim mereka itu banyak menjuarai koi show yang ada di Indonesia. Di acara Kuningan Koi Show kemarin, Java Koi menyabet hampir 5 lebih juara. Keren kan? Selamat ya Java Koi. Nah, gue aja pribadi pernah kan sharing konten gue soal cara mix pakan ala Drians. Nah, ini ala Java Koi. Mau tahu gimana ceritanya? Yuk kita mulai. Nah, kita mulai ya. Jadi Java Koi ini memberitahukan kepada gue nih dan membuka rahasianya bagaimana trik mereka membuat mix pakan ikan koi atau campuran pakan ikan koi yang rumusnya bagi mereka itu berhasil bagi ikan-ikan mereka, dan kita harap juga berhasil buat ikan kita di rumah. Nih, ada 2 cara sebenarnya. Intinya untuk membuat growth atau tumbuh besar ikan koi kita, Java Koi ini mempunyai rumus seperti ini. Yang pertama, kalau untuk ikan koi yang jenisnya Gosanke itu ada Sowa, Sanke, maupun Kohaku. Itu kalau fokus growth-nya mereka pakai pakannya 3 merek. Ada Highfield, Saki Hikari, maupun Saki Hikari lagi, tapi beda tipe. Jadi rumusnya begini. Kalau untuk ikan Gosanke dan jenis lainnya yang ada beninya, itu Java Koi menyuruh kita nih membuat mix pakannya untuk fokus growth, yaitu pakai Highfield 50% jumlahnya. Lalu ditambah Saki Hikari yang growth juga 30%. Nah, tambahan yang terakhir itu pakai deep red merek Saki Hikari sebanyak 20%. Jadi yang growth-nya menggunakan Highfield dan juga Saki Hikari, tapi untuk warnanya, untuk ikan-ikan jenis Gosanke atau yang ada warna, itu mereka menggunakan Saki Hikari deep red. Oke? Nah, yang kedua sama nih rumus untuk growth juga, tapi ini adalah khusus buat ikan koi yang tipenya atau jenisnya Shiro ataupun Beko. Jadi lebih banyak cenderung mayoritas warna putih ya. Kalau untuk ikan yang warna-warna putihnya lebih dominan, Java Koi menyarankan kita untuk pakan growth-nya, mix-nya nih, menggunakan Highfield yang growth 50%, lalu Saki Hikari yang growth 30%. Nah, ini yang beda. Untuk warnanya mereka menyarankan kita menggunakan pure white Saki Hikari 20%. Untuk Shiro dan Beko yang dominan warna putihnya. Nah, itulah rahasia mix pakan ala Java Koi Cimahi, Jawa Barat, Indonesia.
Pertanyaan kedua adalah bagaimana jumlah atau volume pemberian pakannya, Yan? Oke, udah jelas ya. Kalau soal banyaknya pakan itu ada hitungannya. Teman-teman bisa lihat di YouTube penghobi koi lainnya maupun juga di konten gue pernah bahas berapa sih sebenarnya dalam sehari kita berikan berat atau volume pakannya kepada kolam maupun ikan koi kita. Tentunya tergantung panjang maupun berat dan besarnya ikan koi kita. Kalau volumenya itu gue serahkan kembali ke kita masing-masing. Kenapa? Ingat, jumlah pemberian pakan harus disesuaikan juga dengan kuatnya atau kualitas luas kolam maupun kekuatan chamber filter kita. Kayak kolam gue, dulu gue pernah buat konten kan, gue pernah kasih 8 kali sehari gue kasih pakan. Jujur, gue akan buat konten kedua nanti nih ke depan, bahwa gue sekarang akhirnya setelah gue tes berapa tahun nih, ternyata kolam gue itu cuma maksimal kuat 6 kali sehari. Itu maksimal ya. Jadi kadang-kadang gue bisa 4 kali, bisa 5 kali, bisa 6 kali paling maksimal. Kenapa? Karena gue perhatiin kalau gue kasih makan lebih dari 6 kali, kolam gue akan menjadi keruh dan kotor. Berarti tandanya filter gue tidak mampu mengatasi atau memfiltrasi jumlah pakan lebih dari 6 kali. Kita harus tahu diri, kekuatan filter kita segitu, ya udah segitu aja. Mau diapain? Kalau lo mau lebih banyak lagi pakannya, berarti harus benahin atau renovasi filter lo. Lo harus tingkatkan, lo upgrade kekuatannya. Jadi jumlah pakan yang kita berikan, kotoran ikan maupun sisa pakan yang tersisa di kolam bisa langsung dibersihkan. Jangan dipaksain juga. Karena rumus ketiga nih, kalau kita mimpi untuk growthin doang, untuk gedein doang, kita push pakan seenak-enak kita, kolam menjadi kotor, nggak ada guna. Mungkin bener 2, 3, 6 bulan ikan lo menjadi gede. Tapi bulan ke-7 ikan lo akan sakit karena kualitas air kolam kita menjadi buruk. Parameternya nggak baik semua. Akhirnya mati. Mau ikannya gede 6 bulan doang lalu mati. Nggak ada yang mau dong. Nah makanya itulah triknya ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Java Koi untuk rahasia dan ilmunya yang sudah dibagi ini. Baiklah, semoga bermanfaat konten kali ini. Ini rahasia loh. Beneran rahasia. Java Koi itu sampai rapat dengan timnya untuk merapatkan, boleh nggak di-share cara mix pakannya Java Koi untuk membuat ikan koi kita menjadi gendut, besar, dan bulky. Dan mereka akhirnya memutuskan boleh untuk konten Derians dan buat teman-teman di Indonesia. Nggak pelit kan Java Koi? Kita doain Java Koi karena menang terus, sehat semua, yang punya banyak rezekinya. Amin ya Mas Andri. Salam buat keluarga. Kalau memang bermanfaat teman-teman, konten ini mohon bantuan di subscribe. Karena makin banyak subscribe teman-teman, makin banyak konten yang akan gue buat khususnya soal ikan koi dan juga tanaman hias dan konten lainnya yang ada di Derians. Karena gue ngebahas juga soal motoran, traveling, kulineri, makan-makan, dunia anak-anak. Karena gue punya anak. Kalau ada yang mau ngobrol sama gue, nanya-nanya, gue akan pasti jawab. Nih follow Instagram gue aja sama clothing store gue. Gitu aja ya. Salam misi goy, stay safe semuanya, jangan berkerumun, awas. Akhir tahun ini jangan liburan dulu deh, sabar-sabar. Kita harus bekerja sama dan gotong royong menghentikan penyebaran corona. Kalau nggak bisa nyembuhin, minimal kita minimalisir penyebarannya. Sekali lagi salam misi goy, cheers baby. Assalamualaikum, bye-bye. Pap. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.